Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Adi Saputra, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan menyimak dan berbicara di sekolah dasar, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan serta masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di kelas kita tercinta ini dalam melaksanakan ujian praktek bahasa Indonesia. Tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang menjadi suri tauladan bagi kita. Kepada keluarga, sahabat, serta kita selaku umat Nabi besar Muhammad SAW yang akan memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato mengenai arti persahabatan yang sesungguhnya. Teman-teman sudah pahamkah arti persahabatan? Pasti kebanyakan dari kita mengartikan bahwa sahabat adalah orang yang ada di saat apapun, di saat suka ataupun duka. Betul tidak? Ternyata arti sahabat jauh dari kata itu. Sahabat adalah orang yang senantiasa mengajak kita pada kebaikan, bukan hanya mengingatkan kita pada kejahatan. Karena hakikat sahabat adalah itu. Bukan sahabat namanya jika ia mengajak Anda pada keburukan. Namun, sahabat adalah ia yang selalu mengajak Anda pada kebaikan. Karena kata Rasulullah SAW dalam kitab karya Imam Al-Ghazali, tidaklah seorang menemani sahabatnya meskipun sesaat di siang hari, kecuali ia yang ditanyakan tentang arti tanggung jawabnya dalam persahabatan itu. Apakah teman-teman telah melaksanakan hak-hak yang Allah berikan atau melanggarnya? Persahabatan bukan hanya di dunia, melainkan juga nanti di akhirat. Semoga Allah selalu memberikan kita dan menghendaki kita bertemu di akhirat, bukan hanya di dunia yang fana ini. Hadirin yang berbahagia, pernahkah kalian mendengar tokoh yang bernama Aristoteles? Ya, Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang sering kita jumpai namanya dalam pembelajaran PPKN dan sosiologi. Dalam pembelajaran PKN, beliau merupakan filsuf politiknya yang terkenal dan beliau juga merupakan tokoh sosiologi. Menurut Aristoteles, ada 3 alasan mengapa manusia dapat menganggap manusia lain sebagai sahabatnya, yakni unsur kenikmatan, unsur kegunaan, dan unsur keutamaan. Artinya sederhana saja, ketika kita bersahabat dengan seseorang, kita merasakan kenikmatan saat berteman dengannya. Contohnya, orang tersebut pintar, suka menabung, suka mentraktir, dan lain sebagainya. Ada rasa kenikmatan yang kita rasakan saat kita berteman dengannya. Yang kedua, unsur kegunaan atau unsur kemanfaatan. Contohnya, kita dapat belajar bersama dalam ujian atau kita dapat belajar bersama dalam praktek. Bukan untuk menyontek ya, tetapi dalam hal positif. Dan yang terakhir ada unsur keutamaan. Yakni bersahabat dengannya ada nilai plus yang kita rasakan, seperti suka rendah hati, dermawan, patuh kepada orang tua, dan lain sebagainya. Jadi, memilih sahabat ada syaratnya. Tidak serta-merta kita dapat memilih seseorang sebagai sahabat, karena ketika kita salah memilih sahabat, kita akan terjerumus oleh hal-hal negatif
yang sahabat kita punya. Karena kita adalah siapa sahabat kita. Ketika sahabat kita berkualitas A, maka kita tentunya juga berkualitas A. Seperti kata Rasul, seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendak salah seorang dari kalian dapat melihat siapa temannya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Makna hadis tersebut adalah seseorang akan berbicara dan berperilaku seperti teman atau sahabatnya. Maka dari itu, kita harus cerdas dalam memilih sahabat. Ketika sahabat kita memiliki agama yang baik, kita wajib menemaninya atau berteman dengannya. Dan sebaliknya, ketika kita memiliki sahabat yang buruk akhlaknya dan suka melanggar ajaran agama, kita dakwahi. Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Berapa orangkah sahabat sejatimu?" Jawab beliau, "Aku tidak tahu. Tunggulah nanti ketika aku dalam kesulitan. Lalu lihat berapa orang yang masih setia bersamaku. Itulah sahabat sejatiku." Lihat betapa agungnya nilai sahabat di mata Allah, Rasul, dan Khalifah Allah. Bisa kita lihat dengan sampai detik ini, nama sahabat Rasul masih disebut-sebut, didoakan, dan bahkan kita teladani. Hadirin yang berbahagia, sahabat bukanlah seperti gunting yang memotong lurus namun memisahkan. Namun sahabat seperti jarum yang menusuk dan menyakiti namun menyatukan yang memisahkan. Kesimpulannya adalah mencari sahabat sama dengan mencari jodoh, sangatlah susah. Namun berfungsi untuk memenuhi keindahan dan kenyamanan dalam hidup. Salah satu faktor dari kesuksesan seseorang adalah sahabat sejati. Sahabat yang selalu menemani kita dalam keadaan suka maupun duka, tidak pernah meninggalkan dan selalu ada. Demikianlah pidato saya pada kesempatan kali ini. Segala yang baik datangnya dari Allah dan segala kesalahan datangnya dari saya. Saya tutup pidato ini dengan sebuah pantun. Punya pacar namanya Asma, punya dosen namanya Adi Saputra. Jangan hanya bersahabatan di dunia, tetapi nanti di akhirat jua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.